Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Aulia Widodo dari kelas 2 MA07. Pada video kali ini, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tokoh biografi. Pada kali ini saya mau memilih Kartini sebagai tokoh biografi yang saya akan jelaskan kisahnya. Jadi pada kali ini saya akan membahas Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Jepara, Hindia Belanda pada tanggal 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Hindia Belanda pada tanggal 17 September 1904. Pada usianya yang masih sangat muda yaitu 25 tahun. Nama lainnya bisa disebut dengan Raden Ayu Kartini. Tokoh Jawa dengan pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Jawa ini dikenal sebagai pelopor kebangkitan wanita pribumi atau yang disebut dengan feminisme. Raden Ajeng Kartini ini merupakan seorang wanita yang berasal dari kelas bangsawan Jawa. Nama ayah Kartini adalah Aryo Sosroningrat. Saat itu Aryo Sosroningrat adalah seorang pati yang diangkat menjadi bupati di Jepara segera ketika Kartini dilahirkan. Ibunda dari Kartini ini adalah putri dari istri pertama sang bangsawan tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, anak dari Kiai Haji Madirono dan Nyai Haji Siti Aminah. Keduanya adalah tokoh agama di Telukawur, Jepara. Silsilah Kartini ini bisa ditelusuri hingga Hamengkubuwono VII. Lebih dari itu, garis kebangsaan Bupati Sosroningrat dapat dilacak kembali ke para bangsawan dari istana kerajaan Majapahit. Sejak Pangeran Dangirin menjabat sebagai bupati di Surabaya pada abad ke-18, leluhur Sosroningrat menjabat banyak posisi yang sangat berpengaruh di Pangerah Praja. Ayah Kartini ini dulunya adalah seorang Wedana di Mayong. Peraturan Hindia Belanda saat itu mewajibkan seorang bupati agar beristrikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasirah tidak memiliki garis kebangsawanan yang tinggi, maka ayah Kartini menikah lagi dengan Raden Ajeng Werjan yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Setelah pernikahan itu, maka ayah Kartini berhasil menjadi bupati di Jepara, menggantikan kedudukan ayah dari R.A. Werjan yang bernama R.A.A. Tidjitro Wikromo. Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari semua saudara sekandung, Kartini merupakan kakak perempuan tertua. Kakek dari Kartini ini bernama Pangeran Aryo Cotjoronegoro VI. Diangkat menjadi bupati ketika di usia 25 tahun dan terkenal pada pertengahan abad ke-19 sebagai salah satu bupati yang memberikan pendidikan khas barat kepada anak-anaknya. Kakek Kartini ini yang bernama Sosro Kartono itu adalah seorang yang pandai dalam berbahasa. Sampai usia 12 tahun, Kartini mengenyam pendidikan di LES, Europe's Language School. Salah satu pelajaran yang dapat dipelajari oleh Kartini adalah bahasa Belanda. Tetapi setelah usia 12 tahun, Kartini dilarang meninggalkan rumah karena sudah bisa dipinggit. Karena Kartini fasih dalam bahasa Belandanya, maka di hari-hari pinggitnya ia mulai belajar sendiri dan mengirimkan surat kepada teman-teman yang berasal dari Belanda itu. Salah satu sahabatnya adalah Rosa Abedanon yang banyak mendukungnya. Dari koran, buku-buku, majalah Eropa, Kartini ini mulai tertarik dengan kemajuan berpikirnya seorang perempuan di Eropa dan feminismenya yang sangat modern. Timbul cita-citanya untuk memajukan pemikiran perempuan pribumi ini karena menurutnya perempuan pribumi di era Hindia Belanda ini berada di status sosial yang cukup rendah. Pada tahun 1903 saat Kartini berusia 24 tahun, impian untuk meneruskan studi menjadi guru di tanah Betawi pun sudah sirna dikarenakan dalam sebuah surat kepada Nyonya Abenadon, Kartini berkata bahwa dirinya tidak berniat lagi meneruskan studi karena ia sudah akan menikah. Padahal waktu itu banyak sekali pihak Departemen Pendidikan di Belanda yang sudah membuka peluang untuk Kartini dan Rukmini agar bisa belajar di Betawi. Tapi tokoh R.A. Kartini ini tidak bisa kita lupakan dan selalu diingat oleh para perempuan di Indonesia dikarenakan jasanya dan buku penerbitannya yang sehabis gelap terbitlah terang. Apalagi sekarang kita ada di mana perempuan bisa saling menghargai, perempuan yang mandiri, perempuan yang mendukung perempuan lain dalam mengambil bidang maupun menjadi ibu rumah tangga ya, banyak sekali
perempuan-perempuan yang merasa terinspirasi dari sosok R.A. Kartini ini, serta memajukan feminisme dan mengangkat tinggi derajat perempuan di Indonesia. Sekian pembahasan saya biografi dari tokoh R.A. Kartini. Semoga dapat menambah wawasan serta inspirasi bagi kalian semua yang menonton. Saya Naswa Widodo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.